Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody at the 10th class of SMK Raden Paku. I hope that you are today fine. As like usually before we start to study, let's pray unto our God Allah subhanahu wa ta'ala. Let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everybody, now we start study about my intention. My intention means niat saya atau keinginan saya atau bisa masa depan saya. In this part or in this chapter, there are several points. The first is asking about and starting intention means meminta, bagaimana cara meminta dan menyatakan niat atau keinginan kita. And the next point is simple future form. Di sini kita diajak bagaimana cara untuk menyusun kalimat tentang masa depan atau bagaimana cara kita menyusun kalimat untuk masa depan. Kemudian would you like to and would rather. Itu adalah poin-poin di chapter kali ini. The next is the following are expression to us about and state intention. Selanjutnya anak-anak, di sini ada beberapa ungkapan-ungkapan bagaimana cara bertanya tentang niat atau rencana yang akan kita lakukan dan memberikan jawaban apa yang akan kita lakukan. Everybody can see in the words box, yaitu asking about intention. Bagaimana cara bertanya tentang niat atau rencana yang akan kita lakukan. You can use what are you going to do after school? Apa yang akan kamu lakukan sepulang sekolah nanti? Anak-anak bisa menjawab, I'm going to attend a study club. Saya akan menghadiri kelompok belajar sepulang sekolah nanti. The next, what's your plan for this weekend? Apa sih rencanamu di minggu atau akhir pekan nanti, akhir pekan ini? Untuk menjawabnya, I'm going to visit a museum. Saya akan mengunjungi museum. The next, I saw you buying pipes. What's your intention? Hey, saya melihatmu membeli pipa. Apa yang akan kamu lakukan? Atau apa sih rencanamu dengan pipa itu? I intend to plant vegetables based on the hydroponic system. Oh, saya akan berniat atau saya berencana untuk menanam sayur-sayuran dengan sistem hidroponik. The next, why do you collect the coconut shells? Kenapa kamu mengumpulkan banyak sekali kelapa atau batok kelapa? Oh, I intend to change them into handicraft. Saya berencana atau saya punya niat atau niat saya itu dengan batok kelapa itu saya ingin merubahnya untuk menjadi kerajinan tangan seperti itu. Tomorrow is holiday. What are your plans? Besok itu adalah hari libur. Apa sih rencanamu atau apa yang akan kamu lakukan atau apa niatmu besok seperti itu. I'm going to the rafting with my playmates. Saya itu berencana atau saya akan pergi dengan teman-teman saya untuk melakukan arum jeram atau saya akan mengisi liburan itu dengan kegiatan arum jeram dengan teman-teman main saya seperti itu. Itulah anak-anak bagaimana
cara meminta atau beberapa contoh bagaimana cara memberikan rencana-rencana yang akan. Selanjutnya anak-anak bisa melihat di situ ada simple future form. Saya kira atau I think menurut saya form seperti ini yaitu simple future form ini tidak asing untuk anak-anakku sekalian karena di junior high school atau di SMP atau MTS atau di sebelum kelas ini kalian sudah mendapatkan yang namanya simple future form yaitu tenses. Ini adalah tenses tentang rencana yang akan datang, maka anak-anak menggunakan kalimat ini. Di sini ada rumus bagaimana kita menyusun kalimat untuk yang akan datang, maka menggunakan simple future form yaitu be going to verb based di plus subject be going to verb based. Insya Allah anak-anak sudah paham ya, itu adalah rumus. Kemudian ada example yaitu contoh, we are going to attend an OSIS meeting after school. Contohnya itu we are going to attend an OSIS meeting after school, itu adalah sudah sesuai dengan rumus yang sudah ditulis di atas itu. Nah, kemudian selain we are going, anak-anak bisa menggunakan will plus verb base. Verb itu adalah kata kerja. Jadi dilihat setiap rumus itu ada positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Jadi setiap tenses atau rumus dalam bahasa Inggris itu akan mempunyai kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian contohnya we will leave this place right away. Ya, itu adalah contoh menggunakan will. Kita akan meninggalkan tempat ini segera. Seperti itu. Selanjutnya anak-anak bisa melihat would you like to and would rather. I would like to plus verb base to show an intention, itu cara untuk menunjukkan niat atau rencana kita. Anak-anak bisa menggunakan I would like to. Contohnya Arya would like to visit a museum next Sunday. Jadi anak-anak bisa menggunakan would like itu. Saya akan, seperti itu. Sama dengan will. Kemudian I would like rather plus verb base to show preference. We prefer doing what we have planned to what we are doing now or several other options we are consider. Jadi contohnya di situ jika menggunakan rather, I would rather stay at home. Saya akan berada di rumah saja, seperti itu. Itu adalah cara-cara juga untuk menyatakan rencana yang akan kita lakukan. Selanjutnya anak-anak di situ ada percakapan tentang asking about and stating intention. Silakan dibaca dialog tentang asking about and stating attention itu, silakan dibaca, kemudian dipahami apa isi dari dialog tersebut, kemudian answer the following question. Jadi kemudian setelah membaca dialog kemudian memahaminya, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dialog yang sudah anak-anak baca dan sudah anak-anak pahami. Okay everybody, I think enough for this meeting. I hope that you understand about this chapter. And then I don't forget to say, please keep your healthy in order you can study hard every day and every time. Don't forget, please do this duty. Jangan lupa kerjakan tugas itu. Kemudian setelah selesai, silahkan dikumpulkan ke Miss Isti.
via Japri boleh, di grup ini juga boleh. Selamat mengerjakan. Semoga nilainya bagus. Saya tunggu tugasnya sampai 2 hari ya. Okay, if I have many mistakes, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.